Halo para pemirsa. Apa? 4 jenazah ditemukan tewas? Salah, hoi. Ini salah naskahnya. Dan mau tidak mau, saya cari lagi deh naskahnya pada bab 7 halaman 135 paragraf kelima. Nah, ketemu. Pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Hele, macam mana pula kau nih? Tidak ada. Oke pemirsa. Lah ini, adek siapa lagi? Hey editor, please deh. Hey, itu HP kenapa pakai dibanting segala? Aneh, Anda yang banting, malah gua yang emosi. Nah, setelah melihat peristiwa ini, secara sengaja, saya pun teringat satu kata yang sering disebutkan oleh anak-anak asal Indonesia ini. Dan, saya pun merasa malas untuk menyebutkannya. Hey Google, tolong dong. Aduh, HP-ku kentang. Aduh, aplikasinya kentang. Waduh, sinyalnya kentang. Udah, cukup. Nah, itu. Dan karena penasaran, saya pun memutuskan untuk mengunjungi beberapa sumber di internet untuk mencari tahu asal-muasal istilah tersebut. Aduh, repot ya. Nah, berhubung kalian sudah singgah di video ini, maka kalian tidak usah capek-capek lagi mencari jawabannya. Cukup duduk manis saja dan melihat saya yang sedang direpotkan. Hehe, bercanda guys. Hey, jangan lupa itu intronya. Makan Indomie goreng, semua jadi semangat. Karena Indomie goreng bikin hari semangat. Oke lanjut. Dewasa ini, kita sudah tidak lagi asing dalam melihat kreativitas putra-putri bangsa ini dalam mengotak-atik bahasa daerah dan nasional. Termasuk istilah slow, woles, ada juga kuy, hingga kini viral tentang penyebutan kentang. Kentang di sini sebenarnya bukan merujuk pada salah satu kerabat singkong dan ubi jalar ya, melainkan pada istilah yang digunakan untuk menyebutkan kekurangan dari suatu hal. Dan setelah berabad-abad saya berselancar di internet, akhirnya saya ketemu dong dengan jawaban dari salah satu netizen Indonesia yang bunyinya seperti ini. Kentang merupakan singkatan dari kena tanggung. Kemudian, salah satu netizen ini menjelaskan bahwa pemakaiannya bisa bermacam-macam dan tidak hanya berkaitan dengan gadget. Istilah ini biasanya merujuk pada gadget yang spesifikasinya pas-pasan dan sering terdapat lag ketika bermain game atau multitasking. Nah, gimana? Apakah masuk di akal kalian? Kalau kalian memiliki jawaban yang berbobot lainnya, silakan coret-coret pada kolom komentar ya, biar sama-sama kita tempe. Entah siapa yang memulai dalam menggunakan penyebutan ini, namun pastinya hal ini akan seperti kebiasaan yang sedang viral. Namun, semakin kesini, orang-orang sering kali gampang heboh dengan hal-hal semacam itu. Luar biasa. Ditambah pula dengan kreativitas dalam melakukan penyebutan dengan istilah-istilah tertentu. Salah satunya adalah kentang. Padahal jika merujuk pada identitas kentang, itu adalah makanan berserat yang biasanya menjadi pilihan bagi orang-orang yang menerapkan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat tersebut biasanya akan mengkonsumsi makanan berkarbohidrat cukup, tidak berlebihan seperti nasi putih, yang disebut-sebut memiliki kadar karbohidrat dan gula yang tinggi. Kentang juga menjadi bagian dari makanan pokok orang-orang luar negeri, khususnya di Eropa dan di Amerika Serikat. Mereka mengkonsumsi kentang bukan hanya karena kondisi geografisnya tidak terlalu mendukung dalam pemproduksian nasi putih, namun juga karena kentang memiliki kadar karbohidrat dan kalori yang cukup ideal bagi kebutuhan manusia di sana. Selain itu, proses memasak dan penyajiannya juga lebih praktis daripada nasi putih.
Bahkan nih ya, menurut salah satu pelatih sepak bola di Indonesia, Coach Timo, menyatakan bahwa jika atlet harus memiliki pola makan yang baik. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan berserat yang memiliki kadar kalori, gula, protein, dan lemak yang cukup sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah mengkonsumsi kentang yang bisa disebut lebih baik daripada mengkonsumsi nasi putih. Karena pada nasi putih, kadar gulanya cukup tinggi, dan itu menjadikan sumber energi kita akan cepat meningkat, namun juga cepat menyusut. Berbeda dengan kentang, yang memiliki peningkatan energi yang bertahap dan tidak cepat habis staminanya. Sehingga, jika melihat hal ini, kentang bisa dikatakan sebenarnya memiliki kualitas lebih baik dibandingkan nasi putih. Lalu, mengapa kentang dijadikan istilah untuk mengatakan hal yang memiliki kekurangan? Misalnya sinyal sedang buruk, maka disebut sinyal kentang. Kemudian ponsel kualitas menengah ke bawah disebut ponsel kentang. Begitu pula mendapati aplikasi yang tidak berjalan sesuai harapan, pasti juga akan disebut aplikasinya kentang banget dong tentunya. Nah, oke para pemirsa. Sampai di sini, sudah cukup lengkap pembahasan mengenai kandungan yang dimiliki oleh kentang. Sudah benarkah kentang itu menjadi representasi dari suatu hal yang negatif atau yang memiliki nilai minus? Baik, saya paham. Pasti sebagian besar jawaban adalah ini hanya sebutan atau istilah saja. Oke, karena saya adalah pihak netral, jadi saya tidak akan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Tugas saya adalah memberikan informasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan saya serahkan saja semua kepada netizen ya. Oke pemirsa, sekian dulu dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan menjawab rasa penasaran kalian. Tidak ada. Hei, sudah dulu ya. Capek saya. Gitu saja capek, dasar makhluk lemah.